Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Unix TV, kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Program ini dipersembahkan didukung oleh Nah, kali ini bintang tamu kita ini benar-benar beda banget, agak panjang gitu ya. Kali ini yaitu ada Bang Arman Asisten, founder dari komunitas pecinta adat Lampung, yang sekarang tuh punya acara Manjau Debingi yang jargonnya tuh keren banget nih. Kopi Kato Mak Bugula. Selamat siang Bang. Selamat siang. Iya. Bang Arman Asisten Bang. Iya. Kenapa tuh Bang namanya Bang Arman Asisten Bang? Asistennya siapa sih Bang? Ini boleh dibuka dulu ya? Boleh silakan Iya, iya. Bang. Nanti kalau kerja lah, kerja benar, pada makanan tuan ya. Jadi tapi ngomongnya belepotan ya, karena saya dicampur Lampung yo. Iya. Mbaknya cuma aja Lampung lah sih. Jadi kayak agak coba bahasa Indonesia aja juga apa ke dia. Nah. Ganggu aja. Iya apa ya, tapi mak papi lah ya. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun petengah moloh minak mawaki sunyini yo di Jama Arman spesial khusus hane adik kami Yosi jena di podcast ni Unix TV. Terima kasih Jama Unix TV sekadu memberikan kesempatan ruang dan waktunya terhadap komunitas pecinta Lampung, khususnya pecinta Manjau Debingi. Jadi memang benar Manjau Debingi kita itu punya jargon ataupun apa ya yang memang mudah diingat lah. Salam Kupi Kato Mak Bugula. Nah, Artinya apa itu Bang? apa? Salam Kupi Kato nanti Iya. ya. Kalau salam Kupi Kato itu artinya jadi filosofi kopi yang kita pakai dan juga masyarakat Lampung identik dengan kopi. Kalau kita zaman dulu Datuk bapak-bapak kita dulu kalau mendengarkan radio, zaman dulu kan belum ada media-media yang lain ya. Adanya media televisi dan juga media radio penyiaran itu. Dan juga kalau sudah mendengar radio biasanya zaman dulu itu kalau nggak dengan kopi ya, dengar musik sambil ngopi, duduk di bangku depan ya, di balai-balai, santainya kayak enak bener. Iya. Nah itu kopinya. Nah terus kalau kato mak bugula, nah ini agak menarik ini ya. Kalau kato ini akan salah mengartikan ya, karena memang kalau kato itu apa ya, lebih dari kental, hitamnya hitam pekat. Pekat gitu. Iya, hitam pekat lah ya. Kato. Kurang lebih gonyak aja lah. Tapi saya nggak nyindir loh Bang. Iya. Artinya salam Kupi Kato Mak Bugula di jargonnya Manjau Debingi, biar kita tahu filosofi kopi itu, karena jangan tahu yang manisnya aja lah, karena hidup itu ada yang pahit. Iya, Nah, benar. dari pahit itu kita jalanin aja, insya Allah nanti ada manisnya. Nah dan juga menurut cerita konon kopi itu kalau ngopi dulu itu nggak langsung dengan gula. Kopi Jadi, aja loh. kopi aja ya. Kopi gawoh ya. Kopi gawoh. Kopi gawoh ya. Jadi kopi, terus kopi diminum, gulanya dimakan. Jadi nggak dicampur aja. Enggak gitu? dicampur dulu itu. Nah, sekarang kalau di wilayah Lampung Barat itu masih dibudayakan. Namanya Kupi Gula Hanau. Nah, Kupi Gula Hanau itu kalau di sana ya mereka kalau yang memang hobi manis dimakan gula. Iya. Kalau yang memang nggak hobi manis, kopinya aja. Nah, kurang lebih filosofi Kopi Kato Mak Bugula itu identik dengan kita masyarakat Lampung, intinya seperti itu. Biar kita tahu bahwa hidup itu tidak selalu manis, ada juga pahitnya. Kurang lebih seperti itulah Yosi ya. Nah, Abang ini kan belum nanya kabar nih. Kabarnya Iya. sehat ya Bang? Ya? Alhamdulillah, sehat lah ya. Kalau hari ini aktivitasnya apa Bang? Kalau aktivitas sehari-hari biasalah. Kalau saya sebenarnya ya di samping kalau dibilang pegiat media sosial sih bukan ya. Artinya tapi memang banyak di media sosial. Tapi media sosialnya dengan hal yang positif. Dan juga kalau untuk pekerjaan apa ya? Kalau boleh jujur sebenarnya kalau pekerjaan wira swasta lah. Swasta mana ininya lah. Seperti itu. Kalau kegiatannya ya apa aja yang ini. Nggak pasti gitu. Nah, Abang ini kan apa sih pendiri ya Bang, founder dari komunitas pecinta adat Lampung. Nah, ini awal mulanya kenapa sih Bang berdirinya komunitas ini Bang? Kalau dibilang pendiri janganlah ya, Apa? karena ini
Kecil lah sih, maaf ya. Kalau sudah disebut pendiri, berarti dia kan seorang yang memang membangun suatu tapi pondasi segala macam. Ini kan dibangun oleh masyarakat banyak. Artinya hanya saya mencetuskan ide. Kalau membangunnya sama-sama. Kalau saya hanya mencetuskan ide membuat komunitas pecinta adat Lampung. Kalau tadinya membuat komunitas itu, ini agak kita flashback ke belakang sedikit. Ini bisa dibilang pengaruh pandemi. Kenapa saya bilang pengaruh pandemi? Karena di zaman pandemi, alhamdulillah sekarang sudah mulai normal lah ya dibilang ya. Zaman pandemi kemarin 2 tahun kita itu banyak kegiatan itu kan banyak di dalam rumah. Kita mau keluar, mau kegiatan seperti ini kan banyak dibatasi. Nah, inspirasilah dari situ. Kenapa sih saya harus di rumah terus? Dan juga kan ada fasilitas. Sekarang zamannya teknologi. Kenapa tidak kita manfaatkan teknologi? Nah, berangkat dari situ hanya sebatas hobi dari media sosial, terlebih di Facebook lah ya. Saya membuat hanya hobi. Kalau saya membuat halaman fanpage komunitas pecinta adat Lampung. Tapi kalau komunitas itu seketika, membuat nama komunitas pecinta adat Lampung itu seketika, artinya tidak pernah saya besok harus mau membuat seperti ini, tidak. Kalau saya buat komunitas pecinta adat Lampung kayaknya agak menarik kan ya. Oleh isinya komunitas otomatis masyarakat Lampung seluruh tanpa terkecuali, tanpa ada batasan di situ. Nah, jadi akhirnya terbentuklah komunitas adat Lampung itu di bulan September tahun 2020. Tahun lalu ya Bang? 25 September kurang lebih. Tanggal 25 September saya masih ingat itu. 25 September saya masih duduk. Hanya duduk sambil waduh, saya coba dulu saya buat halaman. Dan juga saya browsing kan ya, karena sekarang zamannya teknologi ya. Kalau kita tidak manfaatkan teknologi itu kita ketinggalan. Artinya manfaatkanlah. Karena memang semua sekarang sudah menggunakan berbasisnya internet, digital ya Bang? Digital. Nah, kita buat di situ. Tadinya saya juga pusing, apa mau isinya halaman saya ini. Sedangkan namanya udah agak menarik, komunitas pecinta adat Lampung. Biasanya komunitas pecinta adat Lampung itu identik dengan biasanya dengan adat ya. Terus yang sakral-sakral iya. Terus kegiatan yang memang ada bahasanya Lampung. Kalau di sini kita lima tayuhan lah ya. Ini terus ada pangeran, ada segala macam. Tapi kalau saya berpikir kalau hanya seperti itu sekarang kan sudah jarang. Nah, awalnya saya membuat view ulang video-video adat Lampung yang mungkin dari media sosial juga saya re-upload lagi lah ya. Nah, dari situ tapi terkadang kurang menarik. Di bulan Desember ini udah 2 bulan ini, di bulan Desember itu saya mencoba, ini kalau saya lab dengan saya karena ingat pernah dulu itu kalau zaman radio. Dulu zaman radio dan juga saya melihat kebanyakan sekarang ini mungkin Yosi juga lah dikit-dikit lab lah di Facebook Hamid Sinonton Dekodo kan ya. Nah, artinya berangkat dari situ kalau saya labkan terus saya kasih lagu terus saya sapa-sapa mungkin sangat menarik. Saya coba di bulan Desember itu di pertengahan Desember kalau tidak salah, itu pertengahan Desember saya mulai lab. Labnya juga siang, saya coba di siang. Siang sore karena memang kita masih coba-coba. Satu masuk kayaknya sambutannya sangat positif gitu sih. Nah, jadi kami siratong alhamdulillah. Kalau tadinya kan hanya segelintir dulu, hanya beberapa orang, sekarang alhamdulillah sangat sudah ini. Nah, di situ makanya intinya ya dari kecanggihan teknologi itu harus kita manfaatkan di zaman digitalisasi sekarang ini. Apalagi di masa pandemi yang nggak bisa kemana-kemana ya Bang saat itu ya. Betul. Tapi Abang punya ide yang sangat wow dan berkahnya sampai sekarang ya Bang. Alhamdulillah. Artinya pandemi kemarin itu membawa makanya saya bilang tadi pandemi kayaknya membawa berkah. Berkah. Ya tinggal kita dari sisi mana kita ininya. Terkadang kan ini pandemi saya harus susah untuk cari kerja. Terkadang kita keluar inovasi itu karena kita banyak di rumah itu. Akhirnya ide-ide baru cemerlang ya mungkin keluarnya dari situlah. Nah, Abang ini kan pakai apa nih Bang, peci ya Bang bahasanya tuh. Nah, ini kayak
kayak peci di ormas gitu nggak sih bang? Ini peci apa bang namanya? Iku jedoyo kepada Bang? Mina Mami yo. Arman dicawa ke ketua ormas yo, tapi nggak jadi masalah yo. Ya, nyi, menarik ya. Jadi memang identik saya sih ya. Jadi ini tukus ini hanya penutup kepala yang memang zaman dulu digunakan oleh pahlawan Raden Intan. Artinya tapi bedakan ya, ada yang ikat pujuk, ada tukus. Kalau dia ikat pujuk itu kan biasanya keluarnya di saat-saat tertentu, contoh adat lah, acara adat. Kalau dia tukus ini ibaratnya kalau maaf ya, kalau di daerah lain itu belangkon. Kurang lebih, iya kurang lebih belangkon lah ya. Belangkon itu hanya penutup kepala. Nah jadi zaman dulu Raden Intan itu menggunakan penutup kepala. Kenapa sih kok tidak kita lestarikan budaya ini? Ini kan beda ya. Jadi Minak Mori kurang lebih, maaf ya kalau Arman salah, tapi kurang lebih harus membedakan antara adat dan budaya. Nah, ki adat hudi tukus ikat puju yang memang untuk acara resmi itu ya segala macam. Ada yang dari pepadun, saya batin segala macam. Tapi kalau dia tukus ini hanya penutup kepala. Jadi kalau dia penutup kepala hanya jadi budaya. Jadi kalau budaya itu tidak mesti dia Lampung pesisir, pepadun, sungkai, abung, walaupun dari Krui Liwa segala macam ya nggak jadi masalah. Istilahnya ciri khas Kam Lampung hudi tukus. Jadi ini salah satu budaya Yosi. Jadi nanti kalau memang Yosi mau ini ya calonnya nanti disuruh pakai ini juga. Dan juga kalau kita kayaknya agak tambah ganteng lah ya. Iya dong. Nah nih bang, lanjut ya bang ya. Selama ini kan abang hampir tiap hari, tiap malam gitu ya bang yang ngomong itu kan nyerocos gitu di sosial media. Nah ini nggak sih bang, pasti kan itu mengeluarkan kuota dari abang sendiri, dengan pengeluaran dari diri abang sendiri. Nah itu sebenarnya manfaatnya apa sih dari abang itu? Yang abang dapat dari ngadain ini bang, Manjau Debing ini? Woi menarik sekali ini. Karena memang Yosi ini memang pertanyaan yang sangat banyak ditanya ya. Anda Minak Makisunyene tentang apa sih Bang Arman kok setiap malam itu lab, apa nggak capek? Terus kuotanya dari mana? Ya jelas kalau dibilang capek, iya siapa sih yang nggak capek? Artinya dedikasinya terhadap komunitas pecinta Lampung khususnya di Manjau Debing ini sangat banyak lah ya. Artinya kita rugi tenaga, waktu, pikiran, ya terlebih materi lah ya. Tapi saya tidak berpikir di situ. Jadi intinya karena berangkat dari hobi, kecintaan terhadap budaya. Emang hobinya suka ngomong gitu ya bang? Jadi kalau ngomong sih ya natural aja berjalan lah ya. Si jelas jebah-jebeh. Tahu man? Jebah-jebeh itu apa? Ya gitu bang. Coba. Ya pokoknya ngomong aja iya, gitu. nyerocos jebah-jebeh mak kenantuan ya. Artinya kalau memang dibilang kalau saya tidak pernah rugi. Saya tidak pernah merasa rugi, saya tidak pernah merasa capek karena memang cinta. Artinya benar kata orang ya, kalau kita sudah cinta itu api pun agak dikorbankan lah kena lah ibaratnya ya. Mak kerasa, tidak terasa karena saya sangat cinta dengan adat budaya dan juga di Manjau Debing ini seperti ini sih. Kalau saya kan mungkin nyanyi nggak bisa, nyanyi Lampung ya, terus pincak hakot ataupun tari-tarian tentang budaya Lampung saya nggak bisa. Terus ada wawancan, ada butabuh karena banyak ya apa adat istiadat dan budaya kita di setiap daerah itu banyak. Terlebih khusus di W5 lah khususnya karena saya tinggal di W5. Jadi saya itu udah nggak bisa. Yang bisa saya itu jebah-jebeh. Nah, jadi jebeh-jebeh ini artinya dengan jebah-jebeh saya selalu ngomong jebah-jebeh. Jebah-jebeh itu maafin ya kalau memang ada agak kalau di bahasa daerah lain ataupun di tempat lain jebah-jebeh itu ada agak beda. Tapi menurut saya lah secara pribadi ini bukan ini ya. Karena jebah-jebeh itu kan omongan yang tidak berhenti. Wah ngacor terus, iya panjang. Apa yang saya lihat itu yang saya omongkan. Artinya di situ yang saya lihat di depan kamera tapi yang di depan layar. Nah, jadi dan juga saya juga berusaha mengangkat bahasa Lampung supaya bahasa Lampung itu dikenal luas oleh masyarakat. Dan juga sekarang banyak anak-anak
ataupun adik-adik kita banyak yang tidak bisa dengan bahasa Lampung. Dia orang Lampung tapi banyak yang nggak bisa. Itu kan kayaknya miris lah ya. Maaf ini ya kalau memang ini. Tapi dengan cara ini saya mengenalkan kembali, ayo kita lestarikan bahasa kita, bahasa Lampung, supaya di luar daerah sana tahu, oh seperti ini loh, oh Lampung. Insya Allah sampai ke dunia, biar orang tahu. Ketika orang datang ke Lampung, oh udah tahu, oh ini suku Lampung berarti, kata orang dari luar sana, karena sering kita omongkan. Nah artinya ayo sama-sama kita lestarikan bahasa daerah Lampung, karena bahasa ini kalau memang menurut dalam cerita apa yang ada di Lampung lah ya, karena masyarakat Lampung ini, kalau di Lampung, di provinsi Lampung katanya kita itu cuman tinggal berapa persennya, tidak sampai dari 50% masyarakat di Lampung ini yang memang suku asli. Nah ketika kita bahasa itu sudah hilang, nah sudah, nah ayo sama-sama kamu lestarikan bahasa kamu, supaya orang tahu Lampung itu minak muari ya, cawane gawoh si hatang, hati ini lembut. Ayo, iya. Dan juga kuah jema si Jawa kadang kaduga lebih cuma 10. Waduh makan nantu-nantuan. Nah, iya serunya itu. Tapi memang itu orang Lampung. Tapi kalau memang hatinya insya Allah lembut semua. Jadi dengan masyarakat yang dimanapun berada, ayo datang ke Lampung, ayo berbahasa Lampung, dan juga masyarakat yang memang sudah ada, ya untuk intinya untuk pemerintah daerah lah dimanapun, khususnya di Lampung, ya tolong diselipkan lah di setiap hari di dinas-dinas ataupun apa ya, diwajibkan bahasa Lampung lah, itulah intinya. Tinggal di Lampung. Nah jadi makanya saya jebah-jebeh tadi. Nah kalau jebah-jebeh ya seperti ini, kecil makenantuan. Nah terkadang yang agak menarik komentar-komentar dari dari yang nonton live itu, ada bahasa-bahasa yang memang sudah lama. Kayak kemarin saya pernah kelumbu. Tahu nggak? Nah, Yosi pun nggak tahu kelumbu. Saya juga nggak tahu kemarin itu. Jadi kelumbu itu sejenis tanaman pohon kayu besar yang ada di hutan, ataupun dulu itu banyak kelumbu. Nggak taunya kelumbu itu sejenis iwil-iwil katanya. Nah, itu manfaatnya. Akhirnya yang dari tidak tahu kita jadi tahu. Nah, karena masyarakat banyak kan di situ. Apalagi kan anak-anak muda gitu ya. Iya, jadi intinya dang liom pakai bahasa Lampung kena gak? Siap. Nah, kan abang ini kan setiap malam live gitu kan. Iya. Pasti kan emang ada ya abang yang nonton itu. Nyampe nggak bang kalau 2000 itu bang? Ketawa sih bang. Allah, jadi kadang saya nonton ya. Jadi hanya cermah kayak orang gila apa Bang Arman itu. Jebah-jebeh sendiri di depan kamera. Terkadang memang benar, saya merasa apa ini ada yang memerhatikan nggak? Tapi alhamdulillah sih ada aja kok. Dari setiap malam itu sekarang ini bukan lagi jadi hiburan pribadi, sekarang sudah menjadi konsumsi publik dan juga sudah jadi tanggung jawab. Saya sudah bertanggung jawab dengan komunitas ini, jadi saya punya kewajiban untuk menyampaikan dan juga menghibur masyarakat baik di dalam Lampung ataupun di luar daerah. Nah jadi kalau penonton insya Allah adalah setiap malamnya itu ada viewer kita, setiap habis selesai live ya kan kita punya ada studio Facebook studionya yang memang kita lihat. Setelah itu terkadang setelah live itu sampai ada yang 3.000 kali ditonton. Wow. Nah, karena kalau dia ditampilan di layar itu memang hanya itu yang ditampilkan penonton yang lama. Tapi kalau yang keluar masuk ngasih komentar keluar masuk itu kurang lebih 3.000-an. Itu dari mana aja sih bang orang-orangnya bang? Si nonton, si komen, si nonton. Ya, menarik ya. Alhamdulillah sih untuk peminat pengunjung komunitas pecinta Lampung, terlebih khusus Manjau Debingi itu sudah tersebar. Kalau di wilayah Lampung 13 kabupaten kota ini insya Allah hadir semua, ada semua. Dan juga alhamdulillah pengunjung aktif ya, ini pengunjung aktif. Yang saya tapi kalau memang pengunjung yang seling keluar masuk banyak, tapi kalau pengunjung aktif yang di luar daerah Lampung itu ada yang dari Aceh. Masyarakat Lampung yang ada di Aceh, terus di Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang. Itu setiap malam pasti ada. Karena dari mana
Arman tahu mereka itu dari situ. Setiap mereka komen, hadir Bang Arman, Aceh, salam baik jama minak muakhiku, pekonku, misalkan pekonku. Saya ini udah lama tinggal di Aceh, terus saudara saya banyak tinggal di Y5, salam dulu. Nah, seperti itu. Berarti interaksinya lewat komentar. Iya, nah terlebih karena ini kan obat kangen, obat tiham ya. Jadi minak muakhi masih di luar daerah. Nah, jadi untuk wilayah Lampung, insya Allah dari 13 kabupaten kota, 13 ya? 13 apa berapa sekarang ini? Maaf kalau salah ya. 14 ya, 14 kabupaten. Kalau maaf kalau salah tadi. Insya Allah udah ada semua. Dari setiap malam itu ada yang nonton. Terus kemarin alhamdulillah di Jabodetabek kurang lebih 3 hari, 4 hari yang lalu, kawan-kawan di Jabodetabek juga sudah mendeklarasikan mereka sangat mendukung dengan adanya acara Manjau Debingi. Wow, itu sangat terharu karena ya kalau Arman tidak ke sana, tapi mereka langsung via WhatsApp, Bang Arman izin kami gabungan dari para perantau yang ada di Jabodetabek ingin mendeklarasikan bahwa kami sangat mendukung kegiatan yang sangat positif tentang Manjau Debingi di komunitas pecinta Lampung. Alhamdulillah sudah kemarin, luar biasa. Terima kasih buat kawan-kawan yang ada di Jabodetabek lah khususnya. Insya Allah mungkin untuk di daerah lain mungkin mereka akan menyusul. Kalau untuk kabarnya kan sampai go internasional juga tuh Bang. Oh iya ya, ada ya memang Aduh, sih. dapat bocoran ya, nih soalnya. ya. Kalau dibilang go internasional belum, tapi karena memang pengunjung kita ini bukan hanya di Lampung, di seluruh Indonesia sebenarnya sudah ada. Setiap malam itu ada. Tapi saya bilang yang pengunjung aktif loh. Kalau yang tidak aktif seluruh Indonesia itu ada. Tapi tiap malam itu kadang 2 orang, 3 orang ya. Memang ada dari Sabang sampai Merauke itu ada semua sih. Alhamdulillah karena memang Manjau Debingi ini apa ya? Obat dari para perantau yang rindu akan kampung halaman. Pengobat hati. Iya, nah artinya seperti itu. Karena mereka serasa dekat. Nah, apalagi yang terlebih yang sudah lama nggak pulang kampung segala macam. Dan juga kalau untuk go internasional dibilang apa ya? Aduh, agak malu ini ya, belum lah ya. Tapi memang alhamdulillah semoga ke depan. Tapi alhamdulillah memang untuk di wilayah Asia itu kalau untuk Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Tuh kan bener, udah go internasional berarti. Enggak, artinya kan belum ini ya. Kalau di Malaysia itu punya grup, grup khusus Malaysia, grup Manjau Debingi Malaysia luar biasa. Saya juga agak terharu mendengarnya ya. Terus di Singapura, Hong Kong, Taiwan itu alhamdulillah mereka sudah sering bergabung setiap malam. Dan juga kalau untuk daerah Eropa, daerah Eropa ada, alhamdulillah ada di Eropa ya. Untuk di daerah Eropa itu ada daerah Amerika itu ada beberapa orang yang tergabung di kemahasiswaan juga, grup mahasiswa dan juga grup pelajar yang di grup pekerja dan pelajar mahasiswa di sana di Florida. Iya, itu Eropa. Alhamdulillah. Tapi agak beda nih sih kalau di Florida sih, karena kalau kita setiap Arman Lab kalau malam di Florida itu masih siang. Jadi terkadang mereka hadir hanya sebentar. Maaf Bang Arman, kami hanya hadir sebentar karena masih ada kegiatan dekat. Karena mereka siang. Beda jam ya. Beda jam. Ya. Nah, dan juga ada satu lagi nih di Jerman. Jerman ada. Alhamdulillah. Karena ya bukan mengada-ada. Mereka kan punya grup WA. Grup WA itu dibentuk mereka sendiri. Dengan sendirinya mereka membentuk grup WA yang memang termasuk Arman ada di dalamnya di situ ya. Ada yang dari sana, dari sini. Ya alhamdulillah lah. Jadi intinya sambutan dari masyarakat Lampung lah ya, khususnya baik memang di wilayah Lampung, di luar Lampung itu sangat positif. Mensupport banget berarti. Wah, alhamdulillah lah ya. Iya. Gitu. Nah, kan abang ini kan interaksinya lewat komentar nih ya, Bang. Ya. Pernah nggak sih Bang ada komentar yang mengucilkan atau ngomong yang nggak pantas gitu Bang? Ya itu kan manusiawi sih ya. Jadi benar kata nih, dari 10 bahasa orang Lampung itu hulu gegoh halom, tapi pemikiran berbeda-beda. Terkadang artinya dari 10 orang itu belum tentu 10 itu suka semua sama kita. Artinya itu hal yang wajar ya. Tapi sampai saat ini sih untuk komen yang negatif terhadap acara Manjau Debingi ini kayaknya sudah setahun ini belum ketemu. Artinya positif semua tanggapan mereka seperti itu.
Belum ada berarti. Belum. Ya, jangan sampai lah karena kan ini tujuannya juga menghibur juga. Iya, Bang, ya. oh iyalah. Arman kan udah capek bu ya jebak-jebak, nginum kopi ya, medok gula, kopi sekopi kata. Dan mana mangedok rek kopi ni setengahlan nginum. Gau kadang ane ten si nonton wah mak buya aku don iku Bang Arman ne. Nginum gau mengedok singan tak buah. Iya iya. Waduh. Ya, nah sih. Biasanya kalau emang live itu berapa lama sih Bang? Kalau Mulainya dari jam berapa sampai jam berapa tuh Bang? Apa nggak nentu? ya sebenarnya acara Manjau kita belum terlalu baku sih ya. Artinya belum terlalu baku untuk jam lah ya. Memang harus on time sebenarnya, tapi karena memang kegiatan ada kalau kita full terus karena mungkin ya kita kan perlu makan juga sih, nggak mungkin kita harus di situ. Artinya kalau waktu biasanya, tapi terkadang namanya kita di kampung ya, kadang kita ngamin, ada kegiatan segala macam ya di kampung kalau malam ya, ada yasinan. Biasanya kalau memang pasnya itu jam 9 malam sampai jam 12 malam. Lumayan lah 3 jam. 10, 11, 12, 3 jam ngoceh makanan tuan ya, kopi, nginum, ngudut. Nah, artinya 3 jam nah ya alhamdulillah nggak kerasa sih. Karena memang itu memang kalau kita sudah cinta itu tadi nggak kerasa 3 jam itu serasa saya itu hanya membacakan beberapa komentar dan yang request lagu kan ya. Ada yang request lagu, perasaan baru sebentar kok udah jam 12. Ya gitu kan, terkadang saya juga masih waktu itu kok sedikit bener karena ya nggak ada capeknya, tapi capeknya setelah itu baru kerasa, waduh itu. Nah jadi alhamdulillah insya Allah kalau artinya kalau acara kita jam 9 sampai jam 12 3 jam seperti itu. 3 jam. Iya. Itu biasanya pembahasannya apa sih Bang? Apa ngalir aja atau udah ditentuin? Ya, kalau pembahasan jadi yang memantik acara Manjau di Bingi ini sih. Jadi makanya agak menarik karena kita suguhkan acara Manjau di Bingi ini ada request lagu, ada titip Yang nyanyi salam. siapa itu Bang? Yang nyanyi memang kita ambil dari recorder yang lain lah ada. Kita ambil dari memang musik-musik yang memang sudah ada, khususnya musik-musik penyanyi-penyanyi musisi Lampung yang sekarang sudah banyak ya alhamdulillah support dengan musisi Lampung yang memang sudah tersebar dan juga sekarang sudah mudah, tidak seperti zaman dulu untuk rekaman aja kita harus ada ke Jakarta ataupun sekarang ini sudah dipermudah. Alhamdulillah kalau untuk musik-musik itu ya dari musik-musik yang memang nih izin dengan mereka ya, artinya oh ya mereka sangat senang juga lah ketika kita putar di situ. Dan juga ada salam-salam karena ini ada cerita agak menarik sih mengenai komen-komen tadi ya, dan juga ini sebenarnya di Manjau di Bingi ini karena dia sifatnya publik ya, ada itu di salah satu daerah itu di Cengkareng di Kapuk ya, Jakarta Timur ya kalau nggak salah, bertetanggaan sudah kurang lebih 15 tahun mereka. Nah, jadi tapi beda gang, yang satu sebelah sana hadap rumahnya, yang satu sebelah sana, dia baru belakangan. Sudah 15 tahun nggak tahu kalau memang mereka itu bertetanggaan belakangan rumah, tapi manfaatnya setelah ikut acara Manjau di Bingi tahu. Oh iya. Nah itu sangat luar biasa. Juga yang memang sudah beberapa tahun katanya ada sekitar 15 tahun lebih nggak pernah ketemunya di Manjau di Bingi karena memang luas sekupnya ya. Dan juga ya terkadang informasi mereka menyampaikan informasi itu cepat. Mereka minta tolong dengan Arman, Bang Arman tolong sampaikan saudara saya ada di situ. Nah walaupun saudaranya nggak dengar, tapi ada tetangga-tetangganya yang ikut di Manjau di Bingi disampaikan. Nah, sangat luar biasa ya. Artinya positifnya banyak lah. Sisi positifnya banyak sekali di Manjau di Bingi ini. Makanya yang memang belum bergabung, ayo bergabung. Dan lupa moneh ikuti serta halaman penpek nih komunitas pecinta dari Lampung supaya berkembang. Kalau saya tidak terlalu muluk-muluk ya sih, intinya Manjau di Bingi ini selalu eksis. Dukungan itu dari saudara-saudara semua yang ada di Lampung dan yang ada di luar ya, itu sangat saya harapkan supaya itu tadi biar berkembang. Terus dan juga bahasa Lampung, kembali lagi bahasa yang Arman pakai, insya Allah kalau Arman ya maaf
bukan ngepak mak si bare ataupun mengecualikan yang ini ya bahasa daerah lain. Kalau saya kan pesisir. Tapi insya Allah kalau untuk daerah Sungkai, Waikanan, Menggala, walaupun mereka berbicara Menggala, insya Allah Arman ngerti. Itu aja. Nah, jadi alhamdulillah berkat Manjau Dibingi. Tapi mereka ngomongnya Menggala, ngomongnya Ambung, Sungkai, Waikanan ataupun Pepadun, insya Allah Arman bisa mengertikan. Itu aja. Itu manfaatnya dari itu juga. Jadi nggak cuma mengklaim Lampung pesisir aja gitu ya Bang ya. Iya, makanya Lampung komunitas pecinta adat Lampung. Artinya itu tidak dibatasi. Tidak ada oh ini khusus Lampung Sungkai, oh ini khusus Lampung Waikanan, ini khusus bahkan Lampung yang bukan orang Lampung juga boleh gitu ya. boleh ikut. Alhamdulillah di Bekasi ada satu orang yang memang kelahiran Jakarta. Dia belum pernah ke Lampung. Namanya saya lupa sih. Tapi beliau aktif di acara Manjau Dibingi. Dia sampai ngomong, Bang Arman, saya bukan asli orang Lampung. Saya tinggal di Bekasi, tapi memang saya suka dengan lagu Lampung tadinya. Nah sekarang setiap malam dia nonton. Nah alhamdulillah. Makanya kalau memang Yosi belum ini ya masuk dulu lah. Insya Allah di sana itu banyak kok yang memang orang dari di luar Lampung yang memang bukan suku Lampung ini, bukan suku Lampung, bukan hitung jari lagi, sudah banyak yang memang suka. Dan juga terkadang komentar ya, itu tadi kan nanyakan komentar yang kurang enak lah, insya Allah belum. Dan juga komentar itu wajib saya bacakan karena interaksi saya itu menggunakan komentar. Iya. Jadi pemirsa juga merasa disapa gitu ya Bang ya, iya, disebutin namanya itu. Disebutin nama, sama kayak zaman dulu di radio. Di radio itu kita beli atensi. Iya. Beli atensi sekali lewat dibacakan. Entah terakhir sampai dari awal sampai terakhir kita tunggu kapan nama Arman ini disebut ya. Zaman dulu. Iya. Sekarang ini kurang lebih seperti itu, tapi kan lebih canggih, bisa ngelihat. Nah, dan juga perasaan. Kita kalau sudah disapa, oh berarti iya benar, senang. Iya, oh disebutkan, oh selamat Dibingi pakai Yosi si Sekop, Yosi kado hadir di acara Manjau Dibingi, ya, dan lupa dibagi dan juga dan lupa minum kopi katok mak bugulan. Iya. Nah, kan yang jadi Iya benar. Iya, walaupun nggak pernah ketemu juga senang gitu ya Bang disapa. Iya, alhamdulillah lah. Oke, Abang ini kan banyak ya Bang pengikutnya Bang. Udah bahkan tadi 3.000-an lebih gitu ya Bang ya. Nah, ada nggak sih Bang niatan mau mendirikan ormas Bang? Apa mau jadi presiden? Kan udah terkenal. luas yo. Iya, kalau pengikut itu yang maaf ya, agak saya koreksi ya. Kalau untuk 3.000 itu tadi pure Yang sekali nonton video. Kalau pengikut alhamdulillah sudah 14.500 lebih. Banyak banget kan. Nah 14.500 untuk per hari ini 14.500 ya, mungkin insya Allah masih naik terus karena dalam Amin. 1 tahun saya lihat progresnya sangat lumayan meningkat terus, ada progres. Nah jadi ke cita-cita ke depan apa ya begini ya sih ya. Dan juga untuk masyarakat lah ya, intinya yang umum sajalah. Aduh, mentang-mentang enggak, kalau dibilang terkenal saya hanya sekupnya seperti ini, bukan ini. Saya seorang Arman yang memang anak sanak Pekon, tinggal di Pekon. Saya tidak pernah berpikiran yang terlalu besar. Artinya ya kalau mimpi ada lah ya, tapi kalau hanya selalu saya mengejar harus sebenarnya tidak. Artinya mimpi saya saat ini membesarkan komunitas ini supaya luas dan juga dikenal masyarakat dan juga bahasa. Itu mimpi yang memang harus saya wujudkan. Kalau untuk ke ormas katanya insya Allah tidak lah, karena beda kalau kita sudah terjun di ormas secara otomatis ormas itu beda dengan komunitas sih. Komunitas ini komunitas pecinta jadi kan perkumpulan. Komunitas ini kan alhamdulillah mereka yang datang sih. Kalau kita ormas kan kita mencari orang, mencari anggota. Kita cari, oi kamu di tanggamu, kamu siap enggak jadi anggota saya? Siapkan ini, siapkan berkas-berkasnya. Terus di Lampung Barat, di Kerui, di Waikanan, di Tulang Bawang, segala macam siapkan. Itu ormas. Tapi alhamdulillah
Manjau Debingi ini dengan sendirinya mereka mendeklarasikan, mereka mengikut, itu alami dengan sendirinya seperti itu. Mereka yang datang. Nah, jadi ya itu tadi. Jadi ketika karena kecintaan itu tadi. Kalau mereka sudah cinta, dan juga saya pun secara pribadi, kalau saya sangat cinta dengan acara saya ini. Karena cintailah pekerjaanmu, cintailah profesimu, insya Allah dengan. Nah, itu hikmahnya sangat luar biasa. Nah, abang ini kan selama ini kan bertegur sapanya hanya di media sosial nih bang. Ada nggak sih bang niatan mau meet up apa berkumpul gitu dengan komunitas pecinta adat Lampung atau Manjau Debingi ini bang yang sering nonton? Pokdar lah ya. Oh, Pokdar ya. Kopdar, kopi darat bahasanya. Pokoknya perkumpulan. Iya, perkumpulan. Ketemu gitu. Ketemu. Insya Allah ada lah. Sudah ada dalam pembahasan kawan-kawan yang ada di Tanggamus kemarin sudah ngomong, Talang Padang, Kota Agung, Kerui, pesisir barat dan juga Lampung Barat ya, Liwa. Mereka sempat ngomong, Bang Arman, kita sekali-sekali dong kita adain ketemu, kangen lah intinya. Mungkin lebih wah juga kalau ketemu. Iya. Kita belum tahu ya karena ini. Tapi kalau rencana sih ada. Insya Allah kalau memang tidak ada halangan dan juga tidak ada kendala yang lebih inilah ya. Rencana sih kita di tahun baru. Karena tahun baru kan banyak. Ini kan penggemar, pecinta komunitas ini kan Manjau Debingi ini banyak yang merantau dan juga pekerja. Nah, jadi intinya kalau di tahun baru kan banyak yang libur katanya. Makanya insya Allah di tahun baru itu nanti kita ya nyoba-nyoba buat ketemu langsung lah, biar lebih enak kalau ngobrolnya kan. Kalau selama ini kan hanya ketemu dari 14.000 itu pun hanya beberapa orang yang saya ya artinya yang bertatap muka langsung, yang pernah ketemu. Dulu pernah kurang lebih setengah bulan yang lalu, hampir 1 bulan lah, ada saudara kita malam dia, saya lagi live, dia datang, ada orang 2, saya tanya, dia masuk, saya suruh masuk dulu tapi Jojong, saya belum tahu siapa orang 2 ini, saya suruh ya duduk dulu Jojong sebentar. Saya tanya, dari mana bang? Dia jawab, saya agak kaget dengan jawabannya, kami dari Lampung Barat bang. Yo, jedek saya, malam kami dari Lampung Barat bang. Terus kesini, ya pengen ngelihat abang di acara Manjau Debingi. Berarti jauh-jauh dari Lampung Barat? Iya, karena memang dia ini, jadi mungkin dari Barat Lampung lah sengaja mereka ada perlu lah yang kan lain. niat mau langsung. Niat, luar biasa. Saya juga terharu, sangat terharu dengan saya bilang ya Allah luar biasa, terima kasih. Intinya ketika masyarakat terhibur, masyarakat bisa menerima acara saya ini sangat-sangat luar biasa. Itu ada kepuasan tersendiri, kepuasan batin lebih dari segalanya sih. Ya, itu. Ini komunitas ini terbentuk dengan secara online. Artinya jaringan ini disebut, sudah kita bisa sebut jaringan. Artinya jaringan yang memang dengan sendirinya mereka datang. Maaf, ini bukan Arman mau ngomongin lihat tenang saya ini pasti mereka datang, bukan ya. Tapi karena memang benar kenyataan minak muakhi sunyi di Papun Jengganan yo, di grup WA sampai siu inbox secara pribadi, WA secara pribadi, Bang Arman tolong gabung ke saya. Gabungkan kami di acara Manjau Debingi karena acara Manjau ini sangat positif bagi masyarakat. Nah itu, jadi saya tuh terkadang setiap malam itu setelah live saya selalu putar ulang video saya review lagi kesalahan di mana, saya selalu introspeksi, ada omongan yang nggak sesuai apa enggak itu. Nah alhamdulillah ya itu tadi yang kata Yosi, udah pernah nggak ada omongan komentar yang kurang positif? Insya Allah positif semua. Jangan sampai gitu Jangan ya bang ya, lah, jangan ya. sampai yang negatif. Oke, terakhir nih abang ya, apa nih harapan abang untuk pemerintah kita maupun pengikut komunitas adat Lampung atau pemirsa Manjau Debingi bang? Harapannya sih banyak. Yang sudah jelas harapannya selalu didukung. Iya. Tapi alhamdulillah sih acara Manjau Debingi kita dari beberapa tokoh, saya bisa sudah disebut tokoh lah, mendukung acara Manjau Debingi, diantaranya izin Pak Purnawirawan ya, Pak
dokter kalau salah Ike Idewin. Iya, Ike Idewin. Ya, Dang salah Ike ya, Dang Mas, Ike yang disebut Dang Ike, salah satu tokoh adat dari Kepaksian Skala Baka, sangat mendukung acara Manjau Debingi. Luar biasa, izin Dang Ike karena disebut di dalam ini. Dan juga ada satu orang yang sangat menyupport di acara ini. Beliau seorang pejabat negara. Ya disebut pejabat negara. Ketika orang itu dilantik oleh presiden, secara otomatis katanya dicabut pejabat negara ya. Jadi pejabat negara itu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI. Nah, beliau Bapak Siruaya Utamawan SE yang sekarang seorang anak pekon sana umbul berkiprah di nasional. Beliau sangat menyupport dengan segala kegiatan yang ada di Manjau Debingi. Terima kasih dengan Pak Siruaya yang sudah memberikan dukungannya, banyak dukungan beliau terhadap sehingga acara Manjau Debingi bisa sukses lah. Nah, terus ada lagi salah satu tokoh, ya ini bisa disebut tokoh lah. Dia seorang pengajar, dekan pasca sarjana Universitas Saburai ataupun kita kenal Sang Bumi Ruwajurai, yaitu Pak Idham Hanap. Izin Bang Idham disebut juga namanya karena beliau sangat mendukung, karena pernah ngobrol dengan Arman, kata dia, "Man, tetap lestarikan. Belum ada sampai saat ini acara yang seperti ini." Kata-kata ini sama dengan yang dikatakan oleh Pak Dewan Pengawas, oleh Dang Ike, sama persis. Nah, artinya support mereka sangat ini, ya bukan saya menginikan yang lain, tapi yang memang tokoh itu yang mendukung penuh full. Jadi harapan kalau untuk pemerintah daerah, alhamdulillah sampai saat ini belum belum ada, tapi insya Allah lah ke depan moga doain ya, doain lah, moga. Terlebih Arman kan tinggal di Pesawaran. Iya. Insya Allah suatu saat pasti Arman juga swan ataupun izin pamit ngobrol dengan yang punya wilayah Kabupaten Pesawaran, Bapak Haji Dendi Ramadona. Izin nanti kalau memang Pak Bupati ada waktu, nanti Arman juga mungkin akan berkunjung dengan beliau. Tapi untuk saat ini memang ya alhamdulillah berjalan. Ya karena ini bukan bukan karena kita hanya mengharap belas kasihan seorang, bukan. Iya. Banyak kan tapi orang bentuk support ya, Bang. Iya, supportnya banyak. Kebanyakan orang kan membuat sesuatu kegiatan itu, gimana sih kita minta bantu dong dengan pemerintah daerah setempat. Ya insya Allah ya, terkadang ya bukan pemerintah nggak mau menyupport ya, kan banyak pekerjaan yang harus dipikirkan yang lain. Nah, kalau sekarang kita sudah ada, kita tunjukkan ini inovasi nih sanak pekon Saiwat di Y5, bahwa sanak pekon Siwadai 5 dacok berinovasi melalui jejaring internet. Ya, artinya secara milenial lah sekarang ya. Jadi di zaman milenial, jadi segala sudah digital ya. Sanak pekon alhamdulillah ke depan benar jemaah pemerintah daerah, Pak Sekda mungkin kadu sedikit banyak, tapi memang belum suan aja. Nah itu mungkin kedepannya ya dukungannya ya didukungnya, walaupun nggak inilah, dibagi, ditonton sebanyak-banyaknya, setelah komentar sebanyak-banyaknya, insya Allah supaya supaya channel berkembang. Dan juga masyarakat masyarakat yang belum tahu kita punya acara Manjau Debingi jadi tahu. Mungkin itu saja. Oke, jadi kalau yang belum tahu jangan lupa apa, Bang? Jangan lupa ya dibagikan, terus diikuti halaman fanpage nih komunitas pecinta adat Lampung. Yo liki makam siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi? Ya jargonnya salam kupi kato mak bura. Waduh. Oke, itu kan panjang banget kan? Iya. Nah, Bang, makasih ya Bang ya udah datang ke Unix TV, sharing-sharing. Siapa tahu mungkin pemirsa Unix TV juga belum ada yang mengikuti komunitas abang ini maupun Manjau Debingi. Jangan lupa untuk sering-sering sambangi ya Bang ya di Manjau Debingi. Oke, itu tadi podcast kita dengan Bang Arman Asisten. Ternyata sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman dia, berawal dari yang pandemi orang tuh nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata Bang Arman punya ide yang bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, terima kasih buat pemirsa Unix TV. Jangan lupa untuk dukung terus podcast Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Yossi Delvianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh